hadhihi min maqasidus syar'iyyah, kata Imam Bukhari. Nah, saya cukupkan sekian. Ini materi ini panjang, insya Allah kita di lainnya tadrib sudah kita buat ini materi, insya Allah di apa nanti akan disosialisasi. Ada nanti fikul maqasid, ada nanti fikul muwazanah, ada fikul aulawiyat. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu nanti ya pejabat publik itu nggak terlalu disemacamkan lagi lah ke depannya. Jadi inti dari fikul maqasid itu adalah sebetulnya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah atau syariat dari hukum-hukum ini, itu fikul maqasid. Makanya di sini fikul maqasid itu segala urusan yang berhubungan dengan publik, kalau kita lihat itu dia yang diperhatikan adalah banyak sisi-sisi, apa elemennya banyak, apa keterkaitan satu sama lain. Jadi tidak gampang juga untuk memutuskan. Jadi kita juga harus membantu juga pimpinan kita di PKS, DPP apa. Ketika mereka memutuskan sesuatu tidak gampang karena banyak elemennya, banyak apa maslahatnya, banyak pertimbangan, banyak segala macam pertimbangan maqasid lah, pertimbangan publik lah, kader segala macam. Ya, jadi maka intinya kita husnuzon aja. Mudah-mudahan yang ditetapkan itu adalah lebih maslahat. Selama mereka intinya adalah mana lebih maslahat kepada umat atau mana lebih maslahat sama partai, insya Allah juga lebih maslahat sama umat. Apa yang lebih maslahat sama partai dan lebih minimal bahayanya, itu udah ketok aja. Kalau ada pun omongan orang itu ya usah dipikirin gitu. Karena memang kalau tidak begitu ya siasat syariah kita tidak akan menang. Dan itu banyak dalam kasus-kasus juga dalam hadis-hadis Nabi yang tentang fikul maqasid itu, orang juga kaget juga ya kan, kok bisa begitu. Maka seperti Abu Bakar As-Siddiq ketika dia jadi pemimpin, salah satu kebijakan dia tentang harta adalah orang-orang muhajirin itu selalu lebih banyak dikasih kalau ada peperangan daripada orang-orang datang belakangan. Ketika ditanya apa, la nusawi man qatala rasul wa man qatalahu, saya tidak samakan orang yang memerangi Rasul dan orang yang berperang dengan Rasul. Karena Al-Quran mengatakan la yastawi minkum tidak sama orang yang infak qabla al-fath wa qatal. Sama orang infak sebelum penaklukan kota Mekah, saya sudah ketemu Mekah. Karena mereka itu as-sabiqun al-awwalun, orang-orang senior yang sudah sangat banyak jasanya sama dakwah, maka Abu Bakar Siddiq lebih banyak dikasih sama mereka. Ya kan gitu. Itu kan Abu Bakar yang jadi pemimpin. Begitu Umar, lain lagi dong gaya saya. Umar bin Khattab begitu penaklukan disamakan oleh dia. Kaget. Ya Umar, kenapa kamu samakan? Ini kan Abu Bakar ini masih dekat dengan Rasul, masih kuat asolahnya ini, kira-kira begitulah ya. Dia itu tidak sama dia buat. Kenapa kamu bikin sama? Kata Umar bin Khattab, ya sahabat-sahabat Nabi udah banyak meninggal. Ini semua ini perutnya sama ini katanya. Ya, jadi bagi aja sama. Ini maslahatnya memang masalah uang itu ya samalah. Ya, kenapa dibeda-bedakan? Utsman bin Affan ketika di zaman Rasul itu kalau ada onta-onta yang lepas itu kata Nabi, biarkan onta itu, jangan kalian tangkap. Kenapa? Maslahatnya onta di zaman itu masih aman, bisa kembali ke tempatnya semula. Tapi pas zaman Utsman bin Affan dia bilang, onta yang lepas dari kandangnya tangkap. Sahabat ada yang kaget, kenapa Utsman? Di zaman Rasul kan harus ditangkap ontanya. Di zaman kamu kok di zaman Rasul dilepasin ke zaman kamu? Kata Utsman, ini kan maqasidnya itu adalah apa maqasidnya kira-kira? Hifzu al-malil ammah, itu maqasidnya. Bagaimana negara mengamankan harta publik. Kalau di zaman Rasul kata dia orang masih aman, lepas onta nggak ada yang curi. Kalau zaman Utsman sudah banyak pencuri, maka harus ditangkap. Jadi jangan kita merasa orang itu berbeda. Ini ditangkap tidak ditangkap, tidak. Maqasidnya itu sama. Inti dari kepemimpinan itu kata Utsman adalah bagaimana seorang pemimpin menjaga keamanan, menjaga hak-hak masyarakat, bagaimana harta publik itu terjaga. Karena dia sudah lepas dan harus diamankan, negara harus mengamankan. Dicari siapa yang punya onta ini. Jadi tidak sama zaman Umar dan zaman Utsman. Itulah kalau orang tidak paham tentang maqasid itu, dia akan bingung sendiri. Dan dia bisa terkena dengan zohir-zohir Al-Quran dan hadis, dan itu sangat fatal dalam menentukan sikap-sikap yang berhubungan dengan kepentingan publik. Dan itu akan kita rasakan nanti. Akan banyak, kita merasakan sekarang. Pilkada-pilkada itu kan untuk menentukan itu apa sih? 6 kriteria.
Pertama yang paling mendekati ke kita, yang kedua tokohannya, yang ketiga jaringannya, yang keempat ini, yang kelima, yang keenam harus ada semacamnya. Gitu juga kan? Ya gitu. Jadi itu semua di kompilasi, dilihat yang enam ini kira-kira mana yang paling semacam lah gitu ya. Nah, diputuskan. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa ihwa-ihwa itu daerah itu udah jauh lah, udah main uang semua, enggak juga ya. Itu semua juga untuk kepentingan pemenangan dia juga kok. Tetapi menurut saya ini pemahaman ini, saya juga tidak bisa memaksakan antum memahami itu, tapi cobalah kita berdialog ke depan gimana supaya kepentingan partai kita lebih bagus. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.